Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, apa itu Dumatno? Dumatno itu saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus, DPT-nya Pak Luhut tidak kalah. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalanin untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anaknya Dumatno dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anaknya Dumatno, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya tuh lebih tebal gitu loh. Giginya rata kok Jokowi ginsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi ginsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal. Atau mungkin kalau ini agak mungkin. Agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan, jadi tipis itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Assalamualaikum sahabat Dramatika Hidup. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Dumatno akhirnya berani buka suara, mengakui bahwa wajah di ijazah Mulyono itu adalah dirinya sendiri, dan bagaimana ia pernah diancam untuk diam hingga kebenaran hampir terkubur. Tapi apa yang terjadi di sidang membuat semuanya berbalik. Publik justru sudah menentukan siapa yang benar, bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Apa sebenarnya ancaman yang pernah diterima Dumatno? Dan bagaimana pengakuannya bisa mengguncang kubu Termul? Semua itu akan saya bongkar. Tonton sampai habis, karena bagian paling mengejutkan baru saja dimulai. Siang itu, gedung pengadilan lebih padat dari biasanya. Wartawan televisi, jurnalis independen, dan para pengamat yang sejak awal mengikuti kasus ijazah Mulyono sudah memenuhi lorong-lorong panjang menuju ruang sidang utama. Agenda hari itu sederhana, pemeriksaan saksi tambahan. Namun suasana yang terlalu tegang membuat orang menduga ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, kubu Termul, kelompok pendukung Mulyono, berkumpul di pojok ruang sidang. Ada Andi Aswan yang terus menatap ponselnya, Ade Darmawan yang sibuk mondar-mandir, Freddy Damanik yang wajahnya tampak gelisah, ditambah Ade Armando yang beberapa kali berbisik pada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Mulyono. Semua terlihat tidak tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di sisi lain, kubu Raw Suryo tampak jauh lebih siap dan stabil. Raw duduk dengan tenang, membaca kembali salinan dokumen ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini menjadi pusat sengketa. Di sampingnya ada Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang sejak awal bersuara lantang, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum mereka, terlihat percaya diri menghadapi persidangan hari itu. Tepat pukul 13, Hakim Ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah mengetuk palu satu kali, Hakim berkata dengan suara tenang namun tegas. Sidang kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan. Semua orang menunduk memerhatikan daftar saksi. Nama-nama yang muncul adalah nama lama, nama yang sudah pernah muncul di perbincangan publik. Namun Hakim kemudian menyebut satu nama yang membuat seluruh ruangan tercekat. Dipanggil ke depan, Saudara Dumatno Budi Utomo. Detik itu juga, ruangan meledak dalam kegaduhan kecil. Wartawan langsung mengangkat kamera. Para pengunjung saling menatap dengan wajah terkejut. Nama itu, Dumatno, adalah sosok misterius yang selama ini disebut Raw Suryo sebagai pria dalam foto ijazah Mulyono. Kubu Termul tampak panik. Rifai memalingkan wajah, Andi Aswan langsung berdiri dan melihat keluar seperti berharap nama itu hanya kesalahan baca. Ade Armando tampak gelagapan dan berbisik lirih. Dia datang? Serius? Sementara di kubu seberang, Raw hanya tersenyum tipis. Ia tampak seperti orang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Pintu belakang ruang sidang terbuka pelan. Seorang pria parubaya, sederhana dan berwajah letih, berjalan perlahan menuju mimbar saksi. Langkahnya berat, namun matanya mantap. Itulah Dumatno Budi Utomo, nama yang selama berminggu-minggu hanya muncul sebagai siluet dalam analisis digital. Bisik-bisik semakin riuh. Itu dia orangnya. Mirip banget sama foto di ijazah itu. Pantes kubu Mulyono panik. Hakim mempersilakan Dumatno duduk. Apakah benar Anda Dumatno Budi Utomo? Benar, Yang Mulia, jawabnya, suaranya bergetar namun jelas. Ruang sidang langsung terasa berbeda. Semua mata tertuju pada satu pria yang baru saja memecah rahasia besar yang selama ini ditutupi. Hakim mengangguk pelan.
Baik, hari ini Anda hadir untuk memberikan kesaksian terkait ijazah atas nama Mulyono. Dumatno menelan ludah. Saya siap memberikan keterangan sebenarnya, Yang Mulia. Kubu Termul serempak menunduk. Kubu Rao Suryo bersiap. Persidangan baru saja berubah arah. Dan tidak ada jalan kembali. Begitu suasana ruang sidang kembali sedikit tenang, Hakim Ketua memberi isyarat kepada Panitera untuk menampilkan dokumen fisik dan versi digital ijazah yang selama ini menjadi pusat kontroversi. Dua petugas membawa map coklat bersegel, membuka perlahan di hadapan Hakim, lalu menyerahkannya kepada Dumatno. Silakan Anda lihat dengan saksama, ujar Hakim. Apakah foto yang tertempel dalam ijazah ini Anda kenali? Semua mata menatap pria itu. Dumatno mengambil ijazah tersebut dengan tangan sedikit bergetar. Ia diam cukup lama, memperhatikan setiap detail, sudut wajah, bibir tebal, rambut gondrong, hingga bekas goresan tipis pada latar belakang foto. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau namun tegas. Itu wajah saya, Yang Mulia. 100% itu foto saya. Ruang sidang langsung gaduh, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berdiri, ada yang menutup mulut, ada yang langsung mengetik cepat di ponsel untuk mengirim breaking news. Kamera wartawan berbunyi tanpa henti. Kubu Termul tampak seperti kapal yang bodinya tiba-tiba jebol di tengah lautan. Ade Armando memijit pelipisnya, Freddy Damanik terlihat pucat, lalu berbisik pada Rifai, ini bakal jadi masalah besar. Rifai sendiri hanya menggeleng, tidak punya kalimat untuk menutupi kejutan hari itu. Sementara itu, kubu Rao Suryo menatap tanpa berkedip. Rao bersandar ke belakang, tersenyum tipis sambil berbisik kepada Rismon, dugaan kita tepat, Do. Semua cocok. Rismon mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan seorang analis yang hasil temuannya akhirnya terrealisasi di ruang persidangan. Hakim melanjutkan, saudara saksi, Anda yakin? Tidak ragu sama sekali? Dumatno menggeleng mantap. Tidak, Yang Mulia. Saya ingat betul jas yang saya kenakan ketika berfoto. Saya ingat gaya rambut saya. Bahkan kacamatanya, itu ciri wajah saya. Tidak mungkin saya lupa. Panitera mencatat setiap kata dengan cepat. Para pengunjung sidang terdiam, menunggu kelanjutan dari pengakuan yang mengubah arah kasus. Hakim kemudian meminta Roy Suryo sebagai ahli telematika untuk memberikan penjelasan teknis singkat. Roy berdiri, merapikan jasnya, lalu berkata, analisis saya menggunakan ELA, Error Level Analysis, dan teknologi eye biometrik menunjukkan kecocokan wajah mencapai tingkat yang tidak dapat diabaikan. Foto ini bukan Mulyono. Pola tulang wajah berbeda, rasio antara mata dan hidung berbeda, garis rahang berbeda. Dan hari ini saksi langsung mengonfirmasi bahwa profil biometrik itu memang miliknya. Hakim mengangguk. Baik, keterangan Anda kami catat sebagai bukti pendukung kuat. Terdengar suara desahan panjang dari bangku para termul. Mereka tahu tembok pertahanan mereka retak lebar. Namun sidang belum selesai. Hakim memandang Dumatno dengan sorot serius. Pertanyaan berikutnya lebih penting. Bagaimana foto? Halo teman-teman semua nalar politik, kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti pembahasan terbaru yang sedang menjadi perhatian publik. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah video yang kembali menghangatkan polemik seputar ijazah yang selama ini menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Yang menarik adalah kali ini muncul klaim bahwa pemilik asli dari dokumen tersebut telah ditemukan dan bahwa mengaku mengalami tekanan yang hingga meminta perlindungan. Tentu saja kabar ini langsung memancing perdebatan reaksi dari berbagai masyarakat, baik yang mendukung maupun yang meragukan kebenarannya. Ya, sebenarnya kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk menyimak informasi ini secara objektif. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta benar-benar terungkap. Mari kita terlihat bersama bagaimana perkembangan isu ini dan mengapa kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Ya, dalam video tersebut dijelaskan adanya seseorang yang mengaku sebagai polemik asli dari ijazah yang selama ini menjadi pusat polemik. Pengakuan ini kemudian menjadi sorotan karena disertai pernyataan bahwa dirinya merasa mendapatkan tekanan yang meminta perlindungan. Ya, klaim tersebut terlalu langsung menarik perhatian publik karena menyangkut isu yang sudah lama diperdebatkan dan sebelum sepenuhnya beredar. Ya, munculnya pengakuan baru ini membuat perdebatan kembali memanas. Sebagian pihak menganggap pengakuan tersebut dapat membuka fakta-fakta baru yang selama ini belum diketahui masyarakat. Ya, namun di sisi lain ada juga yang meminta agar seluruh informasi diverifikasi secara menyeluruh sebelum menjadikan dasar untuk mengambil kesimpulan. Mereka berpendapat bahwa setiap klaim yang harus didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diuji secara hukum maupun akademis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki perhatian besar terhadap isu transparansi dan kejelasan informasi. Di era digital saat ini, setiap pernyataan yang muncul dapat dengan cepat menyebar di berbagai platform.
Oleh karena itu penting bagi kita semua pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman untuk spekulasi yang berlebihan. Selain itu, perdebatan yang terjadi di media sosial juga memperlihatkan bagaimana publik memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan langkah berani untuk mengungkapkan kebenaran maupun melihatnya sebagai sesuatu yang masih perlu diuji lebih lanjut. Perbedaan pendapat seperti ini merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokrasi selama disampaikan secara santun dan berdasarkan data. Yang ini menjadi perhatian adalah pemerintah meminta perlindungan yang disampaikan oleh pihak yang mengaku memiliki informasi tersebut. Jika benar ada ancaman atau tekanan, tentu hal itu perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwenang. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman ketika menyampaikan informasi atau memberikan keterangan yang dianggap penting dalam sebuah perkara. Di tengah ramainya pembahasan ini, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan prinsip praduga, tak bersalah, dan menghormati proses yang berjalan. Sampai opini berkembang justru mendahului fakta yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, publik tentu menginginkan kejelasan, namun kejelasannya tersebut harus diperoleh melalui mekanisme yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa informasi yang beredar di internet perlu disampaikan dengan bijak. Tidak semua yang viral otomatis benar, dan tidak semua yang diragukan otomatis salah. Karena itu, kemampuan masyarakat dalam memilih informasi menjadi sangat penting agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sesuai fakta. Pada akhirnya, yang paling ditunggu publik adalah bukti yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang selama ini muncul. Jika memang terdapat fakta baru, maka fakta tersebut harus dapat diuji secara terbuka. Sebaliknya, jika klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, maka masyarakat juga berhak mengetahui hasil klarifikasi secara jelas dan transparan. Ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang punya bukti, buka saja secara terang benderang. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jangan cuma klaim, masyarakat butuh fakta yang bisa dibuktikan. Berikutnya ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa kasus seperti ini harus diselesaikan dengan data, bukan opini. Dan yang terakhir ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa semoga kebenaran segera terungkap agar polemik ini tidak berkepanjangan. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini mengenai munculnya klaim yang baru terkait polemik ijazah yang kembali menjadi sorotan publik. Terlepas dari berbagai pendapat yang berkembang, kita semua tentu berharap perkembangan dapat terungkap melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa untuk selalu menyaring informasi dengan bijak dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum terverifikasi. Jika kalian memiliki pendapat mengenai pembahasan kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan menghormati perbedaan pandangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam demokrasi.